Bertahun-tahun yang lalu, menikmati opera malam yang dipersembahkan oleh Caecilion adalah bentuk hiburan paling populer bagi orang-orang di Kastil Oberlin. Teater acara tersebut selalu penuh setiap kali aktor opera paling terkenal ini tampil. Semua orang tertarik dengan kecantikan dan bakatnya yang tak terlukiskan itu. Namun, tepuk tangan, cinta, dan sorakan dari manusia tidak membuat Caecilion merasa bahagia. Dia adalah salah satu dari Blood Demon dan sulit baginya untuk membuka pikirannya kepada manusia. Sepanjang yang Caecilion ingat, rasnya telah tinggal di tempat di mana manusia hidup. Penganiayaan dari Lord Lava terhadap para Blood Demon akan menyebabkan masa depan yang kelam bagi mereka. Karena itu, beberapa demon memutuskan untuk meninggalkan Despair Place dan datang untuk tinggal di antara manusia. Mereka ingin sekali mencari pengampunan dari King of Light, hidup secara normal dan berintegrasi ke dalam masyarakat manusia. Tapi kenyataannya adalah bahwa mereka tidak hanya menderita karena kebencian oleh masyarakat manusia, tapi mereka juga diburu oleh Abyss. Ketika Caecilion tumbuh dewasa, dia adalah satu-satunya yang tersisa di antara jenisnya. Untuk menyembunyikan identitasnya yang sebenarnya, Caecilion tinggal di dalam Kastil Oberlin sebagai aktor opera dan berusaha menutupi seluruh kemampuan dan karakteristiknya yang berhubungan dengan Blood Demon. Dia cantik dan elegan di atas panggung, dikelilingi oleh ribuan orang. Tetapi pada malam hari, Caecilion menghabiskan malamnya sendirian, malam demi malam. Hari-hari yang sepi berlanjut hingga Caecilion menciptakan suatu pertunjukan yang tak terlupakan. Ketika dia pergi ke tengah panggung untuk mengambil busurnya, dia melihat Carmilla, dan wanita cantik ini juga menatapnya. Pada saat tersebut, dua jiwa yang kesepian itu langsung jatuh cinta. Meskipun Caecilion selalu memperingatkan dirinya sendiri agar tidak berhubungan dengan manusia, dia tidak dapat menahan rasa cintanya kepada Carmilla. Maka, dia memutuskan untuk mengikuti kata hatinya. Di setiap pertunjukan, Caecilion akan menyanyikan lagu untuk Carmilla, dan mereka tidak pernah berhenti saling berpandangan. Ketika berbicara mengenai hidupnya sendiri, Caecilion memilih untuk merahasiakannya. Bahkan ketika Carmilla meragukan gaya hidupnya, dia masih tidak mengatakan apapun mengenai hal tersebut. Seiring dengan tumbuhnya api cinta menjadi semakin kuat, mereka lebih sering bertemu secara diam-diam. Ayah Carmilla, Earl Anzac, mengetahui segalanya tentang apa yang mereka lakukan. Di matanya, Earl hanya menganggap Caecilion sebagai aktor opera rendahan. Dia merasa Carmilla harus menikah dengan pria yang memiliki kekuasaan. Ketika cinta pasangan ini tumbuh lebih dalam, Earl Anzac dengan keras memutuskan hubungan antara keduanya. Carmilla dipenjara. Earl menyegel rumah opera tersebut dan mengasingkan Caecilion. Segera setelahnya itu, terdapat desas-desus bahwa Earl Anzac akan menikahkan anak perempuan satu-satunya itu dengan Baron Tawil yang baru. Ketika mendengarnya, Caecilion sangat ingin untuk melawan para penjaga dan membawa Carmilla pergi. Namun, dia mengetahui bahwa dia tidak dapat memberikan kebahagiaan terhadapnya, karena dia akan menjadi seorang buronan dalam pelarian. Setelah memikirkannya dengan matang, dia memutuskan bahwa yang terbaik adalah menyerah. Malam akan segera berakhir, dan saat fajar tiba, Carmilla akan menikah dengan Baron Tawil. Sebelum fajar menyingsing, Caecilion meletakkan sekuntum bunga mawar merah dan sepucuk surat dengan namanya di jendela Carmilla dan pergi. Tapi, apa yang tidak diketahui oleh Caecilion adalah bahwa bagi Carmilla, gaya hidupnya yang suka mengasingkan diri tidak penting baginya. Dan dia tidak peduli apakah dia adalah Blood Demon ataukah manusia. Dia mencintai Caecilion apa adanya. Setelah mengenakan gaun pengantin putih, Carmilla memotong pergelangan tangannya dengan belati tajam dan mengorbankan nyawanya demi Caecilion karena dia mencintai Caecilion. Tidak memperjuangkan Carmilla membuat Caecilion sangat sedih, dan hidupnya seakan kembali seperti sebelumnya. Setelah 2 malam yang sunyi, Caecilion pergi menemui Carmilla, menatapnya dari kejauhan. Tapi Caecilion tiba, dia menemukan tubuh Carmilla yang sudah menjadi dingin. Untuk sesaat, Caecilion tidak merasakan apa-apa selain rasa sakit dan penyesalan. Bagaimana dia bisa hidup sebagai manusia tanpa Carmilla? Bulan baru terbit, Caecilion melebarkan sayapnya dan terbang mengelilingi kota di malam yang dingin, mengambil kekasih tercinta. Setelah hari itu, orang-orang dari Kastil Oberlin tidak pernah melihat Caecilion atau Carmilla lagi. Hanya legenda pada malam itu yang menyebar dari mulut ke mulut seiring berjalannya waktu.
Ketika malam tiba, Carmilla bersandar di lengan Cassilion di atas menara teratas Kastil Aberlin, seolah-olah waktu berhenti.